sekarang yang di rumah ada papa, ada mama, semuanya yang temenin adik-adik harus bilang shalom. Oke, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Apa kabar semuanya? Pastinya tentu sangat luar biasa. Sekarang Cici kalau Cici bilang Laskar Kristus, semuanya harus bangkit berdiri lalu bilang siap gerak. Setuju? Kita ulang ya sekali lagi ya. Laskar Kristus, Siap gerak. wah, luar biasa. Sekali lagi, kita coba lagi. Laskar Kristus, Siap gerak. apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, 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 yes. Oke, sekarang kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di tempat ini. Walaupun kita semua masih dalam ibadah di rumah, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan ada di rumah kalian masing-masing. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang Cici mau semuanya masih dalam bangkit berdiri dan angkat tangan kalian semua tinggi-tinggi supaya kita berolahraga sebentar sebelum kita memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semua bisa? Semua yang di rumah pun harus ikut. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan menggunakan gerakan, jangan lupa kaki dan tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tertawalah, hahaha. Nah, waktu kita bilang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Ketika kita bilang amin, semuanya harus mengatakan amin. Kalau ada kata tertawa, kita harus bilang tertawalah, hahaha. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin, amin. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tertawalah, hahaha. Oke, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kembali kami datang pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bertatalah di atas puji-pujian kami. Dan juga Tuhan yang boleh pimpin, firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tunggu. Semuanya nggak boleh duduk dulu ya. Semuanya harus bangkit berdiri dan tetap menari untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Mari semuanya kita mau bersuka cita, kita angkat pujian ini sama-sama. Ingat, pakai gerakan ya. Ku daki gunung yang tinggi, sebab Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada.
di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lebih cepat ya adik-adik, siap. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka pun ada adik-adik. Di suka kau ada, di duka pun dia ada loh. Karena apa? Karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Selalu ingat, di suka pun dia ada. Di suka kau ada. Bahkan di duka pun dia selalu ada untuk kita. Kau ada, karena Engkau Yesus. Karena apa? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, karena apa? Karena Engkau Yesusku. Ya. Adik-adik tahu, begitu luar biasa Tuhan kita. Di suka ada, di duka ada. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah ya adik-adik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih Tuhan, bukan? Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Semua siapin jempolnya, kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Jangan lupa digoyang ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita katakan, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan semuanya ya adik-adik ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan semuanya untuk memuji Tuhan. Walaupun semuanya ada di rumah, tapi adik-adik bisa rasakan bagaimana sukacitanya kita di rumah. Walaupun terbatas, kita tetap bisa memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan hanya untuk Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik udah boleh duduk. Kalau tadi kan nggak boleh duduk, sekarang udah boleh. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian, Yes, Jesus Love Me. Kita harus tetap ingat, Tuhan mengasihi kita semua. Oke?
loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Kita mau katakan yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita mau katakan sekali lagi, Jesus love me, He who died. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate too often wide. He will wash away my sin. Let His little times come in. Kita mau katakan yes, Jesus love me, adik-adik. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, sudah siap dengar firman Tuhan? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat mengerti dan kami mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-40. Tapi kita baca satu ayat saja ya. Ibu Susi akan baca ayat 38 saja. Nanti adik-adik di rumah baca lagi ya seluruhnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah berani karena benar. Ya, berani karena benar. Gimana sih berani karena benar? Ya, adik-adik, Kak Susi mau tanya dulu. Siapa di sini mau jadi anak yang berani? Saya. Iya, semua kita pasti mau jadi anak yang berani. Gak ada yang mau jadi anak yang penakut. Apa-apa takut, mau ngomong takut gitu ya. Kita semua pasti mau jadi anak yang berani. Tapi menjadi anak yang pemberani itu gak mudah loh. Gak gampang. Karena apa? Kalau kita berani berkata yang benar, belum tentu semua orang mau dengar. Belum tentu semua orang mau terima. Bisa jadi ketika kita ngomong yang benar akan dibilang begini, so suci, so tahu gitu ya. Akhirnya kita gak jadi mau ngomong yang benar. Nah tapi hari ini kita mau belajar dari Petrus. Berani karena benar. Berani memperkatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik kenal atau tahu tentang Petrus? Tahu, betul. Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12 ya. Nah, Petrus adalah salah satunya. Petrus ini kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, orangnya tuh berapi-api, orangnya semangat, kelihatannya berani.
tapi sebenarnya nggak berani-berani amat gitu ya. Ada kalanya dia takut, ada kalanya dia cemas, ada kalanya dia nggak berani begitu ya. Kita ingat peristiwa di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus suruh Petrus berjalan di atas air ya. Waktu dia disuruh Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bisa loh, karena dia percaya sama Tuhan Yesus, dia dengar perkataan Yesus. Tapi ketika dia merasakan ada angin gitu ya, dia mulai ketakutan. Akhirnya dia hampir tenggelam. Peristiwa yang kedua, ketika Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap mau disalib, ada orang yang bertanya melihat Petrus, "Loh, bukannya kamu adalah salah satu dari mereka?" Petrus bilang apa adik-adik? Petrus bilang, "Enggak, aku enggak kenal. Bukan aku." Petrus takut mengakui Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Wah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita melihat di dalam pembacaan tadi, Petrus menjadi seorang yang berbeda. Petrus berubah loh adik-adik ya. Dari yang penakut, dari yang menyangkal Tuhan Yesus, menjadi seorang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan berani memperkatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kok bisa Petrus berubah ya adik-adik ya? Karena kuasa Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Ada kuasa Roh Kudus di dalam diri Petrus, sehingga dia berani bersaksi kepada orang banyak. Nah adik-adik, kita ingat peristiwa Pentakosta ya. Ketika orang banyak, murid-murid berkumpul di suatu tempat, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Itu yang dijanjikan Tuhan waktu itu, dan itu digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pada waktu itu sungguh Roh Kudus turun di atas mereka, dan mereka menjadi orang yang berani bersaksi akan siapa Tuhan Yesus. Nah, dalam kisah para rasul ini ya, ketika mereka berkumpul, mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa ya, dari berbagai bahasa, dan semua orang yang ada di situ dapat mengerti. Orang terheran-heran, tapi ada orang yang menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Mereka dicurigai mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus dia berdiri di antara murid yang lain, dengan gagah berani dia katakan, "Kami tidak mabuk oleh anggur, tetapi kami berkata-kata tentang Tuhan Yesus, karena Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kami." Bahkan di dalam bacaan yang kita baca tadi, Petrus berani berkata, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, supaya kamu juga mengalami kuasa Roh Kudus." Wow, luar biasa ya. Hebat loh Petrus loh. Kenapa Petrus bisa begitu? Sekali lagi, karena dia mengalami kuasa Roh Kudus. Adik-adik, gak cuman Petrus loh. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita semua dipanggil Tuhan untuk berani berkata benar, untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Aduh, emangnya gimana Kak Susi? Aku kan masih kecil, aku gak berani ngomong tentang Tuhan Yesus. Gak bisa. Semua kita, baik kecil, baik besar, tua, muda, semua kita dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Di mana kita bisa mulai? Gak usah jauh-jauh dulu adik-adik. Kita bisa mulai di rumah. Ya, gimana caranya? Mungkin kalau saat-saat ini ya, papa mama kita lagi sedih. Gimana caranya? Berani berkata benar. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa ngomong sama papa mama. "Pa, Ma, jangan sedih ya, jangan khawatir ya. Tuhan Yesus pasti jaga kita. Tuhan Yesus pasti pelihara kita."
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa bersaksi, kita bisa mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan ketika ada Koko, Cici, atau Dede mungkin lagi berantem. Wah, lagi berantem, lagi perebutan mainan gitu ya. Kita yang tahu kebenaran, kita bisa ngomong, "Kok, Ci, jangan berantem ya. Tuhan Yesus gak suka kalau kita berantem. Tuhan Yesus maunya kita mengasihi satu dengan yang lain." Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau kita sudah masuk lagi sekolah, kita bisa bersaksi loh. Kita bisa berkata benar. Kalau kita lihat ada teman kita yang nyontek, wah, kita bisa tegur loh. Kita bisa bilang gini, "Hai teman, gak boleh nyontek ya. Itu dosa." Nanti lagi kalau kita sudah masuk ke gereja, kita sudah mulai ibadah di gereja, kita bisa ingatkan teman kita yang lain yang sudah mulai males ke gereja. Kita ingatin mereka, jangan males gereja ya. Kita harus rajin sekolah minggu. Nah, itu contoh praktis yang bisa kita lakukan adik-adik. Kita berani karena benar, berani memperkatakan firman Tuhan. Jadi biarlah semua kita adik-adik sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau belajar dari Petrus. Berani karena benar. Berani karena benar, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ya, kita mau ayat hafalan ya. Kita mau membaca ayat hafalan kita dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Ya. Jadi firman Tuhan ingatkan kita dalam ayat hafalan ini, buanglah dusta, perkatakanlah yang benar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berani karena benar. Berani mengatakan tentang Tuhan Yesus. Berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Pakai kami meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Persembahan kita boleh dilakukan dengan cara transfer. Nomornya nanti akan ada tertera di bawah. Atau adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop yang sebelumnya adik-adik udah simpan, boleh ditaruh lagi di amplop yang sama. Nanti ketika kita sudah datang ke gereja, kita boleh masukkan amplop persembahannya kepada Cici atau Koko yang ada di gereja. Oke? Baik, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, To God be the glory. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God
things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life that they all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory that He has done. And give Him the glory that He has done. Oke. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan untuk setiap pemberian kami. Tuhan yang boleh berkati kedua orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami untuk boleh memberi kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang, kami mau berdoa untuk kondisi negara kami Tuhan yang masih dalam kondisi COVID. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami dan juga keluarga besar kami, dan juga untuk negara kami Tuhan, terutama untuk pemerintah dan juga presiden. Kiranya Tuhan yang boleh terus sertai mereka, pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bapa, kami mau berdoa untuk minggu ke depan kami akan ada ujian akhir di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh memberkati, dan Tuhan yang boleh sertai pimpin kami, agar kami mau boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan ketika kami ujian nanti. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Adik-adik boleh bersatu teduh. Ya, ibadah kita selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, stay at home and stay healthy. Bye-bye.